Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman semuanya, dimanapun berada ya, video kali ini saya akan membahas tentang ini yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman Senin Legi ya, yaitu terutama itu tentang khodam gitu ya. Jadi di sini saya akan menjawab semuanya itu ya, tentunya tentang khodam inti Senin Legi itu ya teman-teman ya. Khodam inti gitu ya. Jadi apa itu khodam inti gitu ya? Khodam inti berarti ya memang khodam ya. Khodam yang inti berarti khodam yang memang mengikuti Senin Legi ketika dilahirkan gitu ya. Itu ya, ini beda ya teman-temannya. Beda dengan yang namanya khorin gitu ya, atau yang namanya jin khorin gitu ya. Jadi di sini ini yang namanya khodam inti gitu ya. Khodam inti ini bisa digambarkan ya, bisa digambarkan seperti naga putih gitu ya. Bahkan ada sebagian para ahli spiritual ya, para ahli spiritual gitu ya, itu banyak yang menyebutkan itu sebagai khodam naga sekilat gitu ya teman-temannya. Naga sekilat ini bisa digambarkan seperti naga putih gitu ya, naga putih gitu ya. Jadi maka naga putih inilah yang memberikan perlindungan secara ekstra gitu ya, yang memberikan perlindungan secara ekstra, yang memberikan energi-energi positif terhadap seseorang yang lahir pada hari Senin Legi itu ya teman-temannya. Disadari ataupun tidak, semua ya, disadari ataupun tidak gitu ya, yang namanya khodam putih. Khodam putih ini atau khodam inti itu ya teman-temannya. Jadi khodam inti inilah yang membimbing seorang Senin Legi gitu ya. Yang membimbing seorang Senin Legi gitu ya ke dalam jalan yang lebih baik gitu ya. Jalan yang lurus lah dibilang seperti itu ya teman-temannya. Dan naga putih inilah yang menuntun ya tentunya ke jalan Tuhan gitu ya teman-temannya. Yang membawa seorang Senin Legi ini lebih mendekatkan diri kepada Tuhan gitu ya. Jadi dari khodam naga putih ini ya, inilah yang menarik ya, yang menarik khodam-khodam untuk datang kepada Senin Legi itu ya teman-temannya. Jadi dari khodam putih inilah atau yang dinamakan itu khodam naga putih inilah itu ya, itulah yang memberikan energi-energi ekstra, memberikan energi-energi positif terhadap Senin Legi itu ya teman-teman ya. Jadi ada beberapa ini ya, ada beberapa teman ya dari Senin Legi tentang yang menanyakan ini tadi yang namanya khodam sekilat gitu ya. Khodam sekilat ini katanya harus cara mendapatkannya itu harus dengan jalan tirakat gitu ya teman-temannya, atau dengan amalan-amalan atau apa itu ya teman-temannya, seperti itu. Nah, ada yang seperti itu teman-teman yang menanyakan tentang itu ya teman-temannya. Jadi jangan diputar balikkan ya teman-temannya. Di sini kalau menurut dari sesepuh gitu ya, dari orang-orang yang ahli di dunia ini tadi ya teman-teman ya, yang memahaminya gitu ya, yang namanya khodam naga putih itu ya memang sudah mendampingi Senin Legi ketika itu lahir gitu ya teman-temannya. Kalau Senin Legi itu tidak didampingi oleh yang namanya khodam itu ya teman-teman, tidak didampingi oleh yang namanya khodam naga putih atau khodam naga sakilat itu tadi ya teman-temannya. Nah, maka Senin Legi ini akan dikuasai oleh energi negatif itu ya teman-temannya. Dan tentunya Senin Legi ini akan sulit gitu ya, akan sulit ya. Maksudnya sulit bagaimana? Maksudnya akan sulit mendekatkan diri kepada
Sang Pencipta. Itu ya teman-temannya. Jadi inilah yang menuntun, yang mengarahkan Senin Legi ke jalan atau ke jalan Sang Pencipta itu ya. Yang membawa Senin Legi ke arah yang diridhoi tentunya seperti itu ya teman-temannya. Nah, ini banyak juga sekali ya, banyak sekali teman-teman Senin Legi ini ya yang salah jalan atau salah arah gitu ya teman-temannya. Bahkan jauh sama Sang Pencipta itu ya teman-temannya. Itu ya karena banyak yang beranggapan gitu ya bahwa tidak semua Senin Legi itu memiliki khodam itu ya teman-temannya. Seperti itu. Banyak yang beranggapan itu seperti itu teman-temannya. Karena di sini banyak sekali yang komentar tentunya ya. Tidak semua Senin Legi itu didampingi oleh khodam sekilat ya teman-temannya. Atau tidak semua Senin Legi itu didampingi yang namanya khodam naga putih itu ya teman-temannya. Nah, kalau teman-teman Senin Legi ini ketika lahir gak ada yang mendampingi khodam itu tadi ya teman-temannya. Otomatis Senin Legi ketika lahir gitu ya, ketika lahir kemudian menjadi dewasa kemudian menjadi tua gitu ya teman-temannya. Otomatis ini tidak akan pernah di jalan yang lurus teman-teman. Seperti itu ya teman-temannya. Ini dari pemahaman dari orang-orang sepuh gitu ya teman-temannya yang memang sudah memahami tentang Senin Legi itu teman-temannya. Jadi di sini kita itu sama-sama belajar itu ya teman-temannya, sama-sama memahaminya gitu ya. Seperti itu. Jadi energi atau dari peran yang namanya peran dari naga putih atau peran dari khodam sekilat atau khodam naga sakilat inilah yang mengarahkan gitu, yang memberikan bisikan-bisikan gitu ya, yang menjadikan Senin Legi itu orang yang apa adanya gitu ya teman-temannya. Kemudian yang membimbing Senin Legi untuk menjadi orang yang setia gitu ya teman-temannya. Kemudian mengarahkan Senin Legi untuk menjadi orang yang amanah itu teman-temannya. Seperti itu ya teman-temannya. Kalau Senin Legi itu tidak mendapat dampingan ya dari yang namanya khodam naga putih ini atau yang dinamakan yang dikenal itu dengan khodam naga sekilat itu ya teman-temannya. Otomatis semua Senin Legi itu akan menjadi seorang pengkhianat. Kalau dari lahir itu tidak ada pendamping yang namanya khodam naga sekilat itu teman-temannya. Jadi khodam naga sekilat inilah ya yang menarik, yang membuat para khodam-khodam lainnya, entah itu dari khodam amalan, entah itu khodam pusaka itu ya, itu mendekati Senin Legi atau ingin mendampingi Senin Legi itu tadi. Karena yang namanya sifat ya, atau yang namanya karakter berarti memang, karakternya memang udah seperti itu. Berarti memang sudah terbiasa, yang namanya karakter itu adalah kebiasaan ya. Karena Senin Legi itu sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi biasa ya, sudah menjadi kebiasaan untuk dibohongin, sudah terbiasa untuk dihianatin, dimanfaatkan gitu ya, dan sudah biasa yang namanya itu amanah itu ya teman-temannya. Itu semua berkat siapa? Itu berkat tentunya atas pilihan Tuhan, tentunya itu tidak luput atau tidak lepas dari peran-peran dari energi khodam naga sekilat ya teman-temannya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi intinya satu, kalau ada teman-teman ya, teman-teman itu seorang Senin Legi tapi kok sukanya selingkuh, ada seorang teman Senin Legi kok sukanya berkhianat gitu ya, nggak amanah, suka bohong dan lain sebagainya, berarti teman Senin Legi ini tadi itu ya, itu berarti bukan Senin Legi gitu ya teman-teman ya. Karena apa?
Kalau yang namanya amanah itu udah bawaan dari lahir, teman-teman. Ya, kalau yang namanya amanah, jujur, itu memang sudah bawaan dari lahir. Seperti itu ya, teman-temannya. Jadi, yang namanya jujur itu nggak bisa dibuat-buat. Yang namanya amanah itu juga nggak bisa dipaksakan, teman-teman. Karena itu memang sudah bawaan, sudah apa namanya ya, memang sudah bawaan gitu ya. Memang sudah karakternya itu ya teman-temannya. Jadi itu ya teman-temannya, ini banyak sekali teman-teman yang kemarin menanyakan tentang hal itu ya, tentang ada yang nggak percaya dengan Khodam Naga Sekilat, ada yang mengatakan bahwa tidak semua Senin Legi itu memiliki Khodam Naga Sekilat gitu ya teman-temannya. Karena yang namanya Khodam Naga Sakilat ini gitu ya, itu ibaratnya itu basicnya gitu ya. Itu ya teman-teman ya, basicnya. Basicnya berarti ya bisa dinamakan itu pondasinya gitu ya, intinya yang ada di dalam diri gitu ya. Contohnya di dalam diri itu seperti kejujuran, amanah gitu ya. Seperti itu ya teman-temannya. Jadi yang namanya khodam inti ini dikatakan sebagai khodam naga putih, atau dikatakan atau dikenal dengan yang namanya khodam naga sakilat gitu ya teman-temannya. Jadi di sini yang perlu kita apa ya, jangan dibelok-belokkan ya teman-temannya ini, karena banyak sekali teman-teman dari teman-teman sesama Senin Legi itu yang ngeyel gitu. Yang ngeyel maksudnya ya eyel-eyelan tentang yang namanya Khodam Naga Sekilat. Khodam Naga Sekilat itu kan harus, ada yang mengatakan harus didapatkan dengan cara tirakat dan lain sebagainya itu ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman. Jadi kejadian-kejadian itu banyak sekali ya teman-teman. Ini ada teman Senin Legi yang dia tidak pernah ngapa-ngapain, maksudnya puasa enggak, sholat enggak, bahkan agamanya ini non-muslim ya teman-temannya. Tapi kenapa mereka tetap mendapatkan perlindungan? Perlindungan maksudnya bagaimana? Perlindungannya itu sama seperti teman-teman yang muslim gitu ya. Karena yang namanya Khodam Naga Putih ini atau Khodam Naga Sekilat ini adalah sifatnya apa ya, kalau dibilang ya, sifatnya itu setia ya teman-temannya. Sifatnya itu setia itu ya. Gitu ya, karena kalau yang namanya khodam itu bukan Senin Legi yang memilih gitu ya. Bukan Senin Legi itu yang memilih ingin menguasai, ingin didampingi oleh yang namanya Khodam Naga Putih itu. Tapi khodam itu yang memilih Senin Legi gitu ya teman-teman ya. Jadi disitulah yang dinamakan khodam inti gitu ya. Bukan permintaan dari Senin Legi sendiri untuk didampingi yang namanya khodam Naga Putih. Bukan. Karena khodam itu sendiri yang memilih. Memilih sebelum dilahirkan. Jadi sebelum lahir yang namanya khodam itu sudah tahu, oh ini lahirnya, oh ini bayi di dalam kandungan ini adalah besok lahir di bulan hari, besok lahir hari Senin Legi. Jadi khodam itu sudah mengetahui ketika Senin Legi itu ada di dalam kandungan itu ya teman-temannya. Seperti itu. Jadi itulah yang namanya, jadi ketika masih di dalam kandungan itu ya memang sudah dijaga, masih di dalam kandungan itu sudah dijaga. Itulah yang namanya khodam inti. Jadi yang namanya khodam Naga Putih atau khodam Naga Sekilat ini kan memang khodam yang setia. Jadi setia menunggu ketika masih orok. Masih orok itu udah ditunggu, udah dijaga, udah dilindungi itu ya teman-temannya. Itulah seperti itu teman-temannya. Nah ini buat teman-teman kemarin yang masih banyak sekali ya yang berdebat tentang hal ini tadi gitu ya. Lalu bagaimana cara menguasainya? Lalu bagaimana cara kita itu melihat? Gak perlu dilihat teman-teman. Itu ya teman-teman. Kalau teman-teman sudah bisa jujur, sudah bisa setia ya, sudah bisa amanah gitu ya, sudah legowo bisa menerima keadaan, sudah menerima qada dan takdir gitu ya. Pokoknya sudah bisa menerima apa adanya.
Itu ya teman-teman ya. Berarti teman-teman itu didampingi, sudah ada pendamping di dalam diri. Itu ya teman-teman. Jadi nggak perlu dicari teman-teman ya. Yang penting karakternya, kebiasaannya. Kalau teman-teman sudah biasa dibohongin ya sudah gitu ya. Jangan banyak ngeluh gitu loh. Oh ya memang saya dibohongin gitu. Pokoknya di situ disyukurin, dinikmatin aja. Itu ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman semuanya ya, kalau ingin ini ya, ingin apa namanya, untuk memperkuat energi atau power gitu ya. Nah, itu perlu teman-teman itu ada rapalan-rapalan khusus gitu ya. Ada rapalan-rapalan atau amalan-amalan itu ya teman-teman ya. Seperti itu teman-temannya. Karena setiap amalan itu tentu beda hodamnya gitu ya. Nah, jika amalan itu digunakan, maka itu akan menambah gitu ya, akan menambah energi atau power ya, atau bisa menambah energi atau kebatinan dari seorang Senin Legi itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena apa? Pada dasarnya gini ya. Kalau Senin Legi itu suka tirakat ya, suka apa namanya ini, pokoknya suka tirakat ya. Kemudian sering ulah batin atau sering rasakan ini prihatin gitu ya, maka khodam yang namanya khodam bawaan lahir itu yang namanya naga putih itu tadi ya teman-teman ya, itu akan semakin kuat gitu teman-teman ya. Nah inilah bedanya untuk apa, bedanya untuk uh, yang namanya untuk Senin Legi ya. Senin Legi itu kalau apa namanya ini, kalau diserang oleh bangsa goib atau hal-hal mistis ya teman-teman ya, kalau diserang itu justru semakin kuat teman-teman ya. Itu energi malah justru semakin kuat gitu ya. Kalau energi, kalau Senin Legi ini contohnya ya diserang oleh bangsa goib dan lain sebagainya itu ya. Maka energinya ini akan semakin kuat. Itu teman-teman. Perbedaannya itu di situ. Semakin banyak yang menyerang itu akan semakin kuat gitu ya. Seperti itu teman-teman. Semakin diserang malah semakin kuat. Energi spiritualnya justru semakin kuat gitu ya teman-teman. Ini kalau untuk teman-teman Senin Legi, untuk teman-teman Senin Legi. Itu ya. Karena di situ sudah memang apa ya namanya ya. Kan ada juga yang menyampaikan Senin Legi itu ya tergantung dari leluhurnya. Kalau mbahnya sampean dulu itu bukan orang pinter, kalau mbahnya sampean dulu itu enggak punya kodam, ya sampean enggak punya kodam gitu teman-temannya. Biasanya itu seperti itu. Ada, maksudnya ada yang menyampaikan itu seperti itu. Lawang mbahnya leluhurnya sampean aja dulu orang gendeng katanya gitu ya. Orang suka medok, orang suka pokoknya neko-neko gitu ya. Tapi kok sampean kok punya gitu ya. Punya yang namanya kok sampean keturunan dapat kodam dari leluhur. Leluhur dari sampean gitu kan, banyak sekali yang menanyakan seperti itu teman-teman. Kalau yang namanya leluhur teman-teman ya. Kalau yang namanya kodam leluhur itu bukan dari buyut kita yang sedarah, bukan seperti itu teman-teman. Itu ya teman-teman ya. Karena tidak semua orang yang sedarah itu bapaknya punya ilmu. Tidak semua tidak semua anak-anaknya atau keturunannya itu juga punya ilmu. Itu teman-temannya. Bapaknya kiai. Tapi banyak juga ya yang anaknya itu nggak jadi kiai. Malah anaknya itu banyak yang mursal, itu banyak. Karena apa? Leluhur itu memilih ya. Yang memilih itu leluhur. Itu ya teman-teman ya. Kecuali begini teman-teman. Seumpamanya leluhur teman-teman itu ya. Leluhur teman-teman itu orang hebat gitu ya. Tapi belum tentu
belum tentu teman-teman itu dipilih oleh leluhurnya, oleh leluhur dari leluhur simbahnya sampean, itu belum tentu teman-temannya. Bisa jadi ya, bisa jadi yang namanya keturunan leluhur itu bisa jadi tidak sedarah itu teman-teman. Yang namanya keturunan leluhur ya tidak harus sedarah gitu, karena yang memilih itu dari kodamnya itu sendiri. Itu ya teman-teman, yang memilih itu dari khodamnya sendiri, dari perangai itu ya. Apa namanya, perangai ya, dari perangai, dari kelakuannya masing-masing. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu ya teman-teman ya. Seperti itu ya teman-teman ya, mudah ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya itu ya. Itu yang namanya khodam inti itu ya. Yang namanya itu khodam inti. Khodam inti sendiri itu yaitu tadi, khodam intinya itu yang namanya naga putih itu ya. Atau yang dikenal dengan sebutan itu sebagai naga sakilat itu ya teman-teman ya. Naga sakilat. Jadi naga sakilat inilah yang memberikan perlindungan secara ekstra gitu ya. Yang memberikan perlindungan secara ekstra kepada seorang Senin Legi. Yang memberikan energi gitu ya, memberikan energi-energi positif kepada Senin Legi. Yang memberikan semangat pada seorang Senin Legi gitu ya. Yang membuat Senin Legi itu lebih tabah ketika disakiti, ketika dikhianati gitu ya. Bisa menerima keadaannya, bisa menerima bisa menghadapi segala cobaan. Kan karena apa? Senin Legi itu cobaannya luar biasa ya teman-teman ya. Cobaannya itu nikmat luar biasa itu kalau untuk teman-teman Senin Legi. Cobaan yang ini belum selesai, besok datang lagi gitu ya. Cobaan ini selesai pokoknya kayak bertubi-tubi gitu ya. Itu teman-temannya. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman Senin Legi ini kok nggak ada cobaannya, berarti teman-teman Senin Legi ini nggak ada khodamnya, nggak ada khodam pendampingnya gitu ya. Kok Senin Legi ini hidupnya kok mulus aja, apa-apa dimudahkan, itu dimudahkan. Berarti teman-teman Senin Legi itu ya justru tidak ada khodamnya gitu ya. Seperti itu ya teman-temannya. Karena apa? Itu tadi. Khodam naga sekilat atau naga putih itu melindungi ya orang-orang yang mendapat perjalanan hidup yang pahit. Itu ya teman-temannya. Dan tidak semua itu yang namanya khodam naga sekilat itu wujudnya sama gitu ya. Maksudnya itu ada yang berbentuk naga, namanya naga sekilat, tapi belum tentu itu warnanya putih, itu ya teman-temannya. Kecuali kalau yang namanya Senin Legi ini mungkin banyak tirakatnya, banyak amalan-amalan khususnya itu ya teman-teman ya. Seperti itu. Karena yang namanya ini yang memberikan perlindungan secara ekstra ya. Dan energi setiap hari ya yang namanya khodam naga putih atau khodam naga sekilat ini itu secara penuh maksudnya secara ekstra gitu ya, itu memberikan energinya kepada seseorang yang lahir pada Senin Legi itu ya, mulai dari semangatnya itu ya teman-temannya. Pokoknya itu yang memberikan ekstra energi gitu ya terhadap seorang Senin Legi itu ya. Membuatnya Senin Legi itu betah melek, betah tirakat atau betah ngelih. Wong Jawa nih ngomong ki ngono ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya itu betah ngelih. Ngempet loro, nahan loro itu ya, nahan sakit gitu ya. Ditahan. Itu berkat dorongan energi yang diberikan kepada Senin Legi yang diberikan oleh yang namanya khodam naga sekilat itu.
Kodam naga sekilat itu selalu membisikkan kata-kata yang bijak, kata-kata yang meneduhkan gitu, yang menenangkan. Contohnya, wis lah sing sabar, wis tau menengai, sementing eling lah karo Gusti Allah. Nah, biasanya yang namanya khodam naga putih atau khodam naga sekilat itu seperti itu. Memberikan bimbingan-bimbingan ya, yang membimbing bimbingan-bimbingan ke arah yang lebih baik, ke arah yang benar, itu adalah khodam putih atau khodam naga sekilat gitu ya. Khodam naga sekilat ini juga yang memberikan energi penyembuhan kepada Senin Legi. Sebelum Senin Legi itu menjadi seorang penyembuh, maka Senin Legi ini harus harus menahan derita dulu, harus menahan sakit dulu sebelum bisa menyembuhkan sakit pada orang lain, maka diberi sakit terlebih dahulu. Seperti itu ya teman. Contohnya begini teman-teman ya. Seumpamanya teman-teman itu sakit kepala gitu ya. Sakit kepala kok obatnya kok nggak ketemu gitu ya. Aduh, ini kok udah lama banget ya sakit kepala, kok nggak hilang-hilang gitu ya. Ketika teman-teman itu nggak secara sengaja gitu ya, nggak secara sengaja tiba-tiba minum kopi gitu ya. Duh, kalau minum kopi kok kepalaku sembuh ya, nggak sakit kan gitu. Jadi kan ini bisa untuk pengalaman gitu. Jadi nanti kalau ketika teman-teman itu sakit kepala nggak nemu obatnya, berarti kan itu minum kopi yang secara nggak sengaja itu bisa menyembuhkan teman-teman. Nah, ketika nanti ada orang yang sakit kepala nggak sembuh-sembuh gitu ya, nah itu bisa dibantu, bisa dibuatkan kopi itu ya teman-temannya. Ini ibarat contoh itu tadi teman-temannya. Makanya Senin Legi sebelum bisa membantu sesamanya, maka diuji dulu, dikasih kesakitan dulu gitu ya, agar mentalnya lebih kuat, hatinya lebih kuat menahan derita. Ini gini teman-temannya, seorang penyembuh itu mustahil kalau nggak bisa menahan derita. Seorang penyembuh itu pasti sanggup menahan ujian dan cobaan, menahan atau menanggung yang namanya pahitnya hidup ini pasti bisa menahan. Karena sudah terbiasa menahan sakit, maka itu akan menimbulkan energi yang bisa menyembuhkan bagi orang-orang yang sakit, teman-teman. Itu ya teman-teman ya, sekali lagi ya, inilah yang namanya khodam inti. Khodam inti Senin Legi itu khodam naga putih itu ya teman-temannya. Dan khodam naga putih ini bisa didapatkan secara alami ya, dia itu ngikut ya, mendampingi memang sebelum seseorang itu lahir atau memang seseorang itu sudah di dalam kandungan. Ini memang sudah diincar, sudah ditunggu, maksudnya sudah didampingi oleh yang namanya khodam naga putih itu tadi, atau yang namanya khodam naga sakilat gitu ya. Dan ada juga seseorang ya yang sengaja mencari amalan atau ingin mendapatkan yang namanya khodam naga putih ini juga banyak sekali amalan teman-teman ya. Ya contohnya seperti apa? Contohnya kalau dari amalan kan ada juga ini ya yang seperti doa, 1000 doa atau yang namanya apa ya? Seperti doa nurbuat itu ya teman-temannya, ini juga bisa gitu ya teman-teman. Seperti itu. Manfaatnya, khasiatnya bisa dirasa, tapi teman-teman itu nggak bisa melihat wujud kodamnya gitu ya. Tapi energinya, powernya itu bisa dirasakan, teman-teman. Dan saya yakin di antara teman-teman semuanya itu ya, itu pasti memiliki yang namanya amalan khusus tentang naga putih itu ya teman-teman. Seperti itu. Ya mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan buat teman-teman semuanya. Di sini kita itu tidak saling menyalahkan ya teman-temannya. Tapi di sini itu kita sama-sama belajar itu teman-temannya. Kita sama-sama memahami gitu ya. Bukan saling menjatuhkan atau saling memojokkan gitu ya teman-temannya. Seperti itu ya teman-temannya.
Nah ini saya gimana kalau dibilang ya teman-teman ya. Saya hanya tersenyum aja ketika dibilangin yang nggak karu-karuan itu saya. Karena ini banyak sekali ya teman-teman ya. Channel saya ini yang nggak suka itu banyak sekali teman-teman. Tentang membahas mungkin ya karena bahasanya itu sama gitu dan pemahamannya beda itu teman-temannya. Itu banyak sekali gitu ya yang ibaratnya kalau wong Jawa ngarani ya supaya channel saya ini macet gitu ya teman-temannya, supaya saya itu macet nggak bikin apa namanya nggak bikin video lagi itu ya teman-temannya. Saya tahu maksudnya, cuman saya hanya tersenyum aja teman-temannya. Saya itu nggak pernah ngusil ya, saya itu nggak pernah, yang jelas saya itu nggak pernah ngusil orang teman-temannya. Saya itu paling nggak suka diusilin gitu ya, makanya saya pun jangan usil gitu ya. Saya itu males usil sama ini ya, sama yang lainnya gitu ya. Tapi kenapa kok gitu ya, kenapa ya kok channel saya ini kok banyak sekali yang usil gitu ya teman-temannya. Ya saya nikmatin aja gitu teman-temannya, saya nikmatin aja gitu. Kemarin itu juga banyak yang nyerang gitu ya, yang uji ibaratnya kalau orang itu kan cara-caranya tuh kuang Jawa ki piye nek domong ya ngetes gitu ya teman-temannya, suka ngetes-ngetes gitu ya teman-temannya. Ya saya diam aja, nggak saya bales, nggak saya tampani. Kalau dibilang apa namanya, ya wis tak tompo wae gitu ya. Nah itu diserang, dihantam. Kalau orang Jawa itu kan bilangnya kan terkenalnya kan diserang secara goib gitu ya. Dihantam secara goib. Itu saya tampani teman-teman. Kalau orang Jawa ngarani ya pangga tak tampani lah gitu ya. Gitu, nggak perlu saya benteng-bentengan gitu, nggak perlu saya pagar-pageran gitu. Biar aja kalau mereka masuk ya silakan masuk aja gitu ya. Kalau menyerang ya silakan gitu, nggak akan saya serang balik enggak gitu ya. Itu ya teman-teman ya, itu silahkan. Kalau menyerang saya itu ya silahkan gitu ya. Kalau memang saya salah pasti saya tumbang gitu ya. Itu ya teman-teman, kalau saya memang salah otomatis channel saya ini juga tumbang, orangnya pun tumbang gitu ya. Jadi nggak perlu kalau saya itu menangkis, kemudian saya itu menyerang balik, ya itu berarti memang saya salah dan otomatis saya juga tumbang gitu ya. Nggak akan saya balas teman-teman. Buat teman-teman dan terima kasih buat semuanya ya, buat semuanya dimanapun berada yang sudah ngetes saya, yang sudah nyoba nyerang saya berbagai cara gitu ya, dengan ilmu-ilmu gaib dan ilmu lainnya itu monggo silahkan teman-teman kalau nyerang saya. Tapi saya tidak akan membalas dan saya itu tidak akan menyerang balik. Biarkan aja gitu ya teman-temannya. Itu ya teman-temannya buat teman-teman semuanya gitu ya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah suka dengan channel saya ini, sudah suka dengan video-video saya ya. Saya terima kasih banyak. Mudah-mudahan keberkahan buat semua teman-teman dan juga semoga ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.